Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gadis Aulia Rahmanita dengan NIM 230702600069. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekskresi dan urinaria. Ekskresi yaitu proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Sisa metabolisme tersebut disebut ekskret yang dapat berupa air yang mengandung garam-garam mineral dan pigmen empedu. Alat ekskresi pada manusia yang pertama ada paru-paru yang mengeluarkan CO2 dan air. Yang kedua ada hati yang mengeluarkan empedu dan urea. Yang ketiga ada kulit yang mengeluarkan keringat. Dan yang terakhir ada ginjal yang mengeluarkan urin. Fungsi sistem ekskresi yang pertama adalah membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. Yang kedua, mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh atau osmoregulasi. Yang ketiga, mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal atau termoregulasi. Yang terakhir sebagai homeostasis. Organ pertama pada sistem ekskresi adalah ginjal. Ginjal merupakan alat penyaringan darah yang berbentuk seperti kacang merah. Ginjal pada manusia terdiri atas dua, berada di kanan dan kiri. Terletak di bagian rongga perut bagian belakang, agak ke atas dan dekat tulang belakang. Ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri. Fungsi dari ginjal sendiri adalah yang pertama, menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme. Yang kedua, sebagai reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Yang ketiga, sebagai mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Yang keempat, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Yang kelima, menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah atau SDM di sumsum tulang belakang. Yang selanjutnya ada pembentukan urin di dalam tubuh manusia. Pembentukan urin ada beberapa proses, ada 3 proses. Yang pertama adalah proses filtrasi atau penyaringan, merupakan proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Perlu diketahui sekitar 20% darah melewati ginjal untuk dilakukan penyaringan. Tujuan penyaringan ini adalah menghilangkan zat sisa metabolisme atau limbah di dalam darah. Secara spesifik, tahapan filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus yang dibungkus oleh kapsula Bowman atau kantung pelindung yang juga menyimpan hasil filtrasi. Glomerulus sendiri berperan untuk menyaring protein dari darah dan limbah. Urin yang keluar dari proses penyaringan ini disebut juga dengan urin primer. Urin primer dan juga urea di dalamnya merupakan hasil amonia yang sudah terakumulasi. Hal ini berlangsung saat organ hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer akan memasuki tubulus proksimal lalu lanjut ke fase berikutnya, yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi berbagai zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Proses ini akan kembali berlangsung sampai ke bagian lengkungan Henle. Hasil dari fase ini bernama urin sekunder atau filtrat tubulus. Kandungan dari urin sekunder adalah urea, garam, pigmen empedu, dan air. Pigmen empedu sendiri memiliki peran untuk memberikan bau dan warna pada urin. Kemudian, urin sekunder akan memasuki tubulus contortus distal yang melalui proses penyerapan lagi berbagai zat yang tidak lagi diperlukan tubuh sekaligus kelebihan air. Pada tahap inilah urin terbentuk. Yang terakhir adalah proses augmentasi atau pengumpulan.
Urin sekunder tadi yang berasal dari tubulus contortus distal akan turun dan menuju ke tubulus collectivus atau saliran pengumpul. Selanjutnya, urin masuk ke dalam pelvis renalis dari saluran pengumpul dan mengalir ke ureter dan kantung kemih. Saat kantung kemih sudah penuh, urin harus keluar dari tubuh melalui saluran uretra. Urin yang keluar dari tubuh rata-rata sebanyak 1-2 liter per hari. Akan tetapi, jumlah ini berbeda untuk setiap orangnya, bergantung pada asupan air yang masuk ke dalam tubuh, banyaknya garam yang harus dikeluarkan dari darah sehingga tekanan osmosis tubuh tetap stabil dan peran hormon antidiuretik. Selanjutnya ada gangguan pada ginjal. Yang pertama, batu ginjal adalah penyakit adanya batu dari endapan kalsium dan garam pada pelvis ginjal. Penyebabnya sering menahan untuk buang air kecil dan kurangnya minum, membuang limbah dan yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. Yang kedua ada radang ginjal, merupakan penyakit karena kerusakan nefron khususnya glomerulus yang disebabkan oleh infeksi. Yang ketiga ada gagal ginjal, terjadi jika salah satu ginjal itu tidak berfungsi. Yang selanjutnya ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus yaitu adanya kandungan glukosa pada urin. Hal ini karena adanya kadar gula di dalam darah yang tinggi. Yang selanjutnya ada diabetes insipidus, atau penyakit sering buang air besar yang hebat sampai 20-30 kali, disebabkan karena pituari tidak mengeluarkan hormon ADH atau antidiuretik dalam jumlah yang cukup, sehingga terjadi karena kekurangan hormon ADH. Organ selanjutnya dalam sistem ekskresi adalah hati. Hati adalah kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia, terletak di sisi kanan atas rongga perut di bawah diafragma. Beratnya sekitar 1-2 hingga 1-5 kg pada orang dewasa. Hati dapat dikatakan sebagai alat sekresi dan alat ekskresi. Sebagai alat sekresi, hati menghasilkan empedu. Namun sebagai alat ekskresi, empedu yang dikeluarkan mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah yang rusak. Fungsi hati sendiri yang pertama menyimpan gula dalam bentuk glikogen, yang kedua menawarkan racun, yang ketiga membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A, yang ketiga mengatur kadar gula dalam darah, yang keempat membuang fibrinogen serta protombin, yang keenam menghasilkan zat warna empedu, dan yang terakhir sebagai tempat pembentukan urea. Gangguan pada hati yang pertama ada hepatitis, merupakan peradangan pada hati yang disebabkan oleh infeksi virus pada hati. Hepatitis ini ada beberapa jenis, yaitu hepatitis A, B, dan C. Yang selanjutnya ada penyakit kuning yang disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan saluran empedu dialirkan ke usus 12 jari sehingga masuk ke dalam darah dan darah akan menjadi berwarna kuning. Organ selanjutnya pada sistem ekskresi adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan manusia yang berfungsi untuk pertukaran gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida melalui sistem respirasi. Paru-paru manusia terletak di dalam rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk. Manusia memiliki 2 paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri, yang dipisahkan oleh mediastinum, tempat jantung berada. 3 proses pengangkutan CO2. Yang pertama, terlarut dalam plasma darah sebanyak 7-10%. Yang kedua,
berikatan dengan hemoglobin sebanyak 20%. Dan yang terakhir, dalam bentuk ion HCO3 melalui proses pertukaran klorida sebanyak 70%. Selanjutnya ada proses pertukaran gas di dalam paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Organ terakhir dalam sistem ekskresi adalah kulit. Kulit yaitu lapisan jaring yang terdapat di permukaan tubuh. Beratnya sekitar 7% dari berat tubuh total. Pada permukaan kulit ini terdapat kelenjar-kelenjar keringat yang mengekskresikan zat-zat berupa keringat yang dikeluarkan oleh pori-pori kulit. Keringat tersusun dari air dan garam-garam mineral, terutama garam dapur atau NaCl yang dihasilkan oleh metabolisme protein. Fungsi kulit yaitu melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari gesekan, benturan, cahaya, kuman, dan zat kimia. Yang kedua, mengurangi kehilangan air. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Yang keempat, mengeluarkan keringat. Yang kelima, menerima rangsangan dari luar. Yang keenam, menyimpan kelebihan lemak. Yang ketujuh, sebagai indera peraba. Dan yang terakhir sebagai tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Sini ada bagian-bagian kulit. Yang atas ini adalah kulit ahri atau epidermis, yang berada di tengah adalah kulit jangat atau dermis, dan yang paling bawah adalah jaringan ikat bawah kulit atau hipodermis. Keluarnya keringat dipengaruhi oleh yang pertama ada aktivitas tubuh, yang kedua suhu lingkungan, yang ketiga makanan, yang keempat kondisi kesehatan, dan yang terakhir adalah keadaan emosi. Keringat manusia menghasilkan air, garam dapur atau NaCl, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Yang terakhir adalah proses pembentukan keringat. Bila suhu tubuh meningkat atau suhu udara di lingkungan kita tinggi, pembuluh-pembuluh darah di kulit akan melebar, maka banyak darah yang mengalir ke daerah tersebut. Pangkal kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah, maka terjadinya penyerapan air, garam, serta sedikit urea oleh kelenjar keringat. Kemudian air bersama larutannya keluar melalui pori-pori yang merupakan ujung dari kelenjar keringat. Keringat yang keluar merupakan membawa panas pada tubuh, sehingga sangat penting untuk menjaga suhu tubuh agar tetap normal. Ketika suhu di sekeliling kita panas, maka kulit akan mengatur suhu tubuh dengan cara mengeluarkan keringat dan urin yang dihasilkan lebih sedikit dan sebaliknya. Demikian dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.